Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Oke, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan suatu materi ya. Materi kali ini yaitu tentang Islam. Islam yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ya. Islam ini disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nah, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ya. Nah, Islam tidak melihat suku bangsa, warna kulit, ras dan lain-lain ya. Nah, jadi agama Islam itu bersifat universal ya. Kemudian Islam itu adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi manusia, kemudian keluarga, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain ya. Misalnya untuk kehidupan pribadi, Islam itu mengatur mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Bagaimana kita harus tidur, bagaimana kita harus makan, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya. Islam mengatur semuanya. Nah, yang menjadi pedoman dalam Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran yaitu firman Allah, kitabullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah. Nah, as-sunnah yaitu segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan syariat Islam. Seperti itu ya. Nah, prinsip Islam itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Kuasa, dan Sang Pencipta. Nah, di dalam Al-Quran tujuan hidup manusia itu inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yaitu tujuan hidup manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah? Yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan, di dalam Islam mengatur seluruh kegiatan manusia ya. Misalnya kalau makan kita harus menggunakan tangan kanan ya. Kemudian tidak boleh sambil berdiri dan berdoa setiap kali mau makan dan selesai makan. Ketika kita berpakaian, mulai dari anggota tubuh yang kanan. Kemudian dan hal-hal lain pun ya dalam Islam itu ada aturannya. Jadi kita tidak bingung, kita tidak tersesat, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan kita punya tujuan hidup ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Rukun Islam yaitu pilar utama dalam agama Islam ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima ibadah haji ke Baitullah. Yang pertama syahadat ya. Nah, kalau orang Islam sendiri yang disebut muslim, kaum muslimin, nah itu setiap hari sudah bersyahadat ya. Ada di dalam sholat, setiap kali tahiyat, nah kita membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Tergantung kita memakainya redaksi yang mana. Oke. Nah, kalau asalnya bukan agama Islam, nah syahadat ini menjadi ketentuan, menjadi syarat agar dia masuk Islam ya. Dengan mengucapkan syahadat, orang yang bukan beragama Islam nah menjadi beragama Islam. Oke? Itu makna dari syahadat ya. Yang kedua, sholat. Sholat itu adalah tiang agama Islam ya. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh umat Islam sehari-hari, sehari 5 kali ya, yang wajib. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, selain itu juga ada sholat yang lainnya, ada sholat sunnah ya, dan banyak jenisnya ya. Nah, yang wajib itu kan tadi ada 5. Nah, yang membedakan umat Islam dengan orang kafir yaitu sholat. Kalau umat Islam sendiri tidak sholat, berarti patut dipertanyakan keislamannya ya. Karena yang membedakan umat Islam sama orang kafir yaitu sholatnya. Jadi kita semua yang beragama Islam harus kuat ya dalam menjalankan sholat. Tidak boleh sampai malas-malasan gitu ya dalam sholat, tapi harus tetap istiqomah ya. Kemudian yang ketiga ada zakat. Nah, zakat itu memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan ya. Sebenarnya banyak pengertian dari zakat itu, hanya yang paling arti dari zakat itu sendiri yaitu memberikan harta kita, kelebihan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Nah, karena ada orang yang memberikan zakat itu disebutnya muzaki, dan orang yang menerima zakat itu mustahik ya. Orang yang memberikan zakat itu yang memiliki kelebihan harta, maka memberikan sebagiannya untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian setelah zakat ada puasa ya. Nah, hari ini kita masih ada dalam keadaan berpuasa atau saum ya di bulan Ramadan. Itu adalah wajib ya, salah satu rukun Islam. Selama sebulan penuh kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan menjalankan saum Ramadan atau puasa ya. Kemudian yang terakhir tadi rukun Islam, ibadah haji ke Baitullah ya, ke Mekah. Nah, bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu bagaimana? Ya tidak juga tidak apa-apa, karena tidak memaksakan ya, tidak diharuskan. Tetapi apabila mampu dan memiliki harta yang cukup untuk ke sana, maka menjadi wajib hukumnya bagi dia ya. Oke, itu untuk materi tentang Islam. Jadi Islam itu sangat lengkap, mengatur segala kehidupan kita ya, segala aspek kehidupan kita diatur oleh Islam ya. Jadi kita tidak akan bingung, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari ini berdasarkan Islam. Sekian untuk pembahasan materi kali ini tentang Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dari Bapak. Semoga kita semua sekali lagi selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.